Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan, bisa belajar kembali dengan pembelajaran jarak jauh. Walaupun kondisi kita sedang pandemi COVID-19, namun Ibu harapkan kalian tidak mengurangi rasa semangat belajarnya. Ibu ingatkan selalu, jangan lupa mengisi kehadiran. Dengan mengisi kehadiran, kalian bisa mendapatkan poin untuk menambal angka atau nilai yang kalian kurang ya. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa bersama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Pada hari ini, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Setelah menonton tayangan video dan materi yang sudah dikirim oleh guru melalui e-learning, peserta didik diharapkan dapat deskripsikan bentuk-bentuk kerjasama sosial dan budaya. Peserta didik diharapkan dapat mendeskripsikan bentuk-bentuk kerjasama politik dan keamanan. Yang terakhir, peserta didik dapat mendeskripsikan bentuk-bentuk kerjasama pendidikan dan perkembangan yang benar. Sebelum ke materi hari ini, Ibu ada sedikit mereview materi yang kemarin sudah Ibu jelaskan ya. Di sini ada yang tahu enggak nih? Kemarin kita membahas apa aja? Kalian tadi malam belajar kan? Ya. Nah, benar sekali. Minggu kemarin itu kita membahas mengenai interaksi antar negara-negara ASEAN. Negara ASEAN itu tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus adanya kerjasama negara lain ya. Kita selalu bekerja sama dengan negara lain untuk mencapai tujuan yang maksimal. Di sini juga ada faktor penghambat dan faktor pendorong. Faktor pendorongnya yaitu yang pertama mengenai iklim dan kesuburan tanah. Yang kedua ada sumber daya alamnya. Yang terakhir, ketiga, ada teknologi dan pengetahuan yang melimpah atau yang luas. Faktor penghambatnya yaitu yang pertama ada perbedaan ideologi, ada konflik dan peperangan, dan kebijakan primitif.
Oke anak-anak, selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi pagi hari ini mengenai bentuk-bentuk kerjasama di bidang sosial, budaya, politik, keamanan, pendidikan, dan perkembangannya. Di sini ada bentuk-bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya. Kerjasama antar negara-negara anggota ASEAN dalam bidang sosial dilakukan agar terciptanya kerukunan dan kemajuan bersama. Setiap negara-negara ASEAN diminta untuk berperan aktif dan ikut serta dalam upaya kerjasama mendukung kesejahteraan negaranya sendiri. Kerjasama antara sosial dan budaya itu yang dilakukan oleh CORS, yaitu Community on Social Development. Kalian harus ingat-ingat ya, di kerjasama sosial dan budaya itu dilakukan oleh CORS ya, Community on Social Development. Selanjutnya, di sini ada beberapa contoh mengenai kerjasama di bidang sosial dan budaya. Yaitu di sini ada membantu kepala kaum wanita dan pemuda dalam usaha pembangunannya. Yang kedua, ada pembangunan sumber daya manusianya. Yang ketiga, ada peningkatan kesejahteraan. Keempat, adanya pertukaran budaya dan seni. Yang kelima, adanya penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali, yaitu ASEAN Games. Biasanya kan ASEAN Games itu dilakukan pada 2 tahun sekali, yang biasanya ada di TV, yaitu di channel, kadang ada di Indosiar gitu ya. Biasanya ada, kalian juga pada tahu gitu. Di sini ada kerjasama di bidang politik dan keamanan. Kerjasama politik ditunjukkan untuk keamanan, stabilitas, dan perdamaian. Antar negara di ASEAN ini kerjasama disepakati oleh ZOFAN ya. Sedangkan di bidang politik itu sendiri menciptakan ASEAN Regional Forum ya. Di sini ada beberapa contoh mengenai kerjasama antar politik dan keamanan, yaitu penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan dan adanya pekerjasama pemberantas kejahatan lintas negara. Yang terakhir ada kerjasama di bidang hukum. Selanjutnya, di sini ada bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Anak-anak, sekali lagi mohon diperhatikan ya, biar materi yang Ibu jelaskan bisa kalian serap, bisa kalian terima dengan baik. Oke, Ibu lanjutkan kembali ya.
Kerjasama bilateral maupun multilateral di bidang pendidikan oleh negara-negara ASEAN demi terciptanya tujuan meningkatnya kualitas pendidikan di ASEAN Tenggara. Jadi, kerjasama di bidang pendidikan yaitu untuk terciptanya atau untuk tujuannya itu untuk meningkatkan kualitas pendidikan di ASEAN Tenggara dan meningkatkan daya saing internasional. Nih, di sini ada contoh bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Contohnya Ibu ambil negara Indonesia dengan negara Singapura. Negara Singapura itu menawarkan beasiswa pendidikan dengan memberikan beasiswa pelatihan, pengelolaan jasa, pelabuhan udara, kesehatan, dan keselamatan kerja industri. Sedangkan di Indonesia itu memberikan beasiswa pendidikan kedokteran, bahasa, seni kepada pelajar anggota ASEAN dan kawasan negara-negara berkembang. Selanjutnya di sini ada perkembangan di negara-negara ASEAN. Di sini ada gambar negara-negara ASEAN ya. Ibu yakin kalian itu sudah mengetahui jumlah negara ASEAN dan bisa menyebutkan nama-nama negara ASEAN ya. Tentu kalian itu harus hafal. Setiap negara memiliki komunitas berbeda, baik pertanian, peternakan, perikanan, perhutanan, dan perindustrian. Setiap negara memiliki kepentingan untuk menjual komunitasnya, terutama nih negara yang berlebihan. Sebaliknya, sebuah negara tentu juga tidak dapat memenuhi semua kebutuhannya, sehingga negara itu harus membeli kekurangan dan kebutuhannya dari negara lain. Jadi di sini itu membentuk kerjasama untuk memenuhi kebutuhan negaranya masing-masing. Memenuhi kebutuhannya itu dari negara lain, tidak hanya dari negara itu sendiri. Kedua alasan di atas, secara tidak langsung, secara tidak sadar, kita sudah menciptakan kegiatan perdagangan antar negara. Perdagangan antar negara itu meliputi perdagangan jual beli, barang dan jasa. Perdagangan hasil pertanian, peternakan, perkebunan, dan lainnya. Sedangkan perdagangan jasa itu meliputi seperti pelayanan, jasa transportasi, komunikasi, konstruksi, dan pengiriman tenaga kerja pariwisata lainnya. Kegiatan perdagangan di ASEAN Tenggara telah berlangsung sejak lama, baik dalam skala bilateral maupun regional. Perdagangan bilateral hanya melibatkan dua negara, yaitu negara Malaysia dengan Indonesia ya. Terus ada Indonesia dengan Malaysia. Di sini ada gambar
mengenai latar belakang negara di ASEAN Tenggara. Negara ASEAN Tenggara itu berlatar belakang agraris. Kalian pastinya itu pada bertanya-tanya, apa nih agraris itu? Ya, Ibu jelaskan. Agraris itu biasanya merupakan seperti hal-hal pemilikan, pelahanan, dan profesi. Yaitu jadi kebanyakan penduduk agraris berprofesi pertanian atau bercocok tanam. Selanjutnya, di sini ada contoh kerjasama Indonesia dengan beberapa negara lainnya. Yang pertama ada negara Malaysia, yaitu pada tahun 2009 Indonesia dan Malaysia itu bekerja sama dalam bidang pertanian dengan membahas tujuannya itu untuk memperkuat, mempromosikan, dan mengembangkan kerjasama bilateral antar dua negara berbasis saling menguntungkan, ya, bukan saling merugikan. Kita kalau untuk bekerja sama itu saling menguntungkan, bukan saling merugikan, ya. Di sini ada hortikultural, peternakan, agrobisnis, dan lainnya. Nih, di sini ada negara Singapura dan Indonesia. Indonesia bekerja sama dengan Singapura itu di berbagai bidang. Indonesia mengekspor minyak mentah, timah, gas alam, sayur-sayuran, dan lainnya. Dalam perdagangan, hubungan Indonesia dengan Singapura Malaysia, dan Singapura itu biasanya membentuk kawasan segitiga emas. Khususnya di negara Singapura, ya, ada kawasan segitiga emas. Kalian harus ingat-ingat, di Singapura ada kawasan segitiga emas yang biasanya terkenal dengan sebutan Sijori, Singapura, Johor, dan Riau. Harus ingat, ya, barangkali ada di ujian. Selanjutnya ada Filipina. Hubungan antara negara dan Filipina itu berpusat pada di bidang perdagangan, ekspor dan impor. Indonesia itu mengekspor mengenai barang minyak bumi, baja, besi, dan lainnya. Sedangkan Filipina itu hanya mengirimkan gula dan kopra saja, ya. Jadi lebih banyak Indonesia dibandingkan Filipina. Nih, yang menarik ada kerjasama antara Indonesia dan Thailand. Mengapa gitu, ya? Karena Indonesia itu Indonesia dan Thailand akan membahas lebih jauh kerjasama bilateral di bidang perikanan. Ini sangat menarik, ya. Kenapa kerjasama antara Indonesia dan Thailand itu dibilang menarik? Karena cocok gitu. Di Indonesia memiliki lautan yang sangat besar, yang sangat luas, memiliki perikanan yang cukup melimpah. Sedangkan di Thailand itu memiliki salah satu
kapal penangkap terbanyak, penangkap ikan terbanyak ya. Jadi kerjasamanya itu sangat cocok sekali gitu untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Di sini ada kerjasama Brunei Darussalam dengan Indonesia. Indonesia mengekspor buah-buahan, pakaian, sayuran, dan tenaga pendidik dan lain-lainnya. Lanjutnya, di sini ada Kamboja. Nih, pada saat ini Indonesia mencoba merealisasikan gagasan untuk membentuk Joint Agricultural Working Group ya. Jadi Kamboja itu biasanya dianggap sebagai penghasilan beras yang berkualitas baik, dan sebagian besarnya diekspor dalam bentuk gabah. Oleh karena itu pemerintah Indonesia berharap dengan kerjasama ini bisa meningkatkan kualitas pangan yang semakin baik. Ini adalah gambar beras yang berkualitas. Nih, di sini ada kerjasama antara Indonesia, Laos, dan Vietnam, yaitu mengutamakan dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Pemerintah Indonesia bekerja sama untuk meningkatkan pengembangan kapasitas diplomat di bidang kehutanan dalam hal teknis dan tenaga ahlinya. Terus selanjutnya di sini terakhir ada Myanmar. Beda dengan tadi ya, Laos dan Vietnam itu bekerja sama dengan Indonesia di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budayanya. Sedangkan Myanmar itu bekerja sama di bidang transportasi demi memperkuat sektor ekonomi dan bisnisnya. Di sini ada salah satu contoh kerjasama yang sedang direncanakan dalam bidang perkeretaapian untuk Indonesia. Ya, ini salah satu gambar transportasi yang sedang direncanakan oleh Myanmar untuk Indonesia. Oke, selanjutnya setelah materi ini kalian mengisi evaluasi soal yang sudah Ibu berikan di e-learning. Kalian sebelum mengisi soal diharapkan untuk membaca materi terlebih dahulu agar bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Ibu ingatkan kalian untuk belajar terlebih dahulu mengenai materi untuk minggu depan ya, mengenai pengaruh sosial, politik, budaya, keamanan, pendidikan di dalam kehidupan di negara ASEAN. Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu kita harus bekerja sama dalam melakukan apa saja, karena kita hidup itu tidak lepas dari campur tangan orang lain. Mungkin Ibu rasa cukup penjelasan hari ini. Ibu akhiri dengan membacakan hamdalah.
alhamdulillah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.